Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pionir, teman-teman dimanapun berada. Ini adalah cara cerdas ya, menggunakan membelanjakan koin Pi yang amanah agar kita tidak tertipu nantinya. Dengarkan dan ikuti sampai selesai. Baik, ya, semua marketplace bagus dan baik Bapak ya. Jadi tapi kita punya diferensiasi dibanding marketplace yang lain yang bergerak di ekosistem by network ya, meskipun sesama marketplace yang dari Indonesia ya. Bedanya apa? Kami satu-satunya berbadan hukum koperasi. Artinya apa? Tokopedia ini dimiliki oleh segenap anggota KPIG ya, terkhusus ya para pionir ya yang tergabung di KPIG. Jadi menjadi owner dari Tokopedia, itu pembedanya. Yang kedua, kalau Tokopedia nanti rame dan memiliki labanya bisa nikmati semua ya, jadi bukan kapitalis ya, bedanya itu. Jadi bisa dinikmati oleh seluruh anggota, dari jualan jalur pentul ada untungnya sampai jualan kapal pesiar ada untungnya. Keuntungan itu setelah dikurangi beban operasional menjadi neto atau profit atau laba bersih, itu yang disebut SHU. Nanti ada kapasitas persentase SHU-nya, itu akan dibagikan atau dikembalikan kepada seluruh anggota KPIG yang notabene adalah para pionir secara khusus, begitu ya. Nah, itu pembedanya. Apa sih bedanya? Itu bedanya Tokopedia dengan yang lain ya. Kemudian yang kedua, mekanismenya bagaimana Pak? Orang bisa jualan jarum pentul sampai kapal pesiar ya. Contoh ya, sering yang di seliweran di Telegram maupun di WhatsApp grup itu adalah Pajero Sport dari Mitsubishi ya. Itu 3 berlian ya, ATPM-nya, agen tunggal pemegang merek. Nah, para ATPM di daerah dia punya showroom ya masing-masing, itu nanti mereka bisa masuk menjadi merchant toko di dalam KPIG Bapak Ibu. Contoh misalnya Kramayuda atau 3 berlian di Kota Medan misalnya, begitu ya. Nah, nanti beliau masuk menjadi anggota KPIG ya, salah satu lah mungkin sales manajernya atau sales personnya ya, menjadi anggota KPIG ya, kan juga tidak memberatkan toh ya. Nah, menjadi anggota KPIG nanti dia bisa buka merchant ya. Nah, memang syaratnya kalau di KPIG khusus untuk vendor kendaraan mobil baru ya, itu memang ATPM. ATPM itu agen tunggal pemegang merek. Artinya ya, kalau Toyota ya ada beberapa, ada 3 kalau nggak salah ya, ada Auto 2000 ya, ada Tunas dan sebagainya lah, begitu. Nah, itu nanti masing-masing daerah, karena kan per wilayah ya, nggak mungkin masa orang masih dari Sulawesi Barat belinya di Medan, begitu kan, karena kepengurusan untuk pajak ya, samsat dan sebagainya, itu kan akan merepotkan. Jadi nanti masing-masing daerah kan pasti punya ATPM ya, cabang di masing-masing wilayah, itu mereka bergabung saja. Makanya itu tugas pengurus di masing-masing wilayah untuk mengajak para vendor bergabung. Yuk bergabung, begitu ya, bukan secara institusinya. Mungkin salesman-nya atau sales manajernya bisa ikut jadi anggota KPIG, nanti Anda punya produk tinggal dipajang di situ ya, sehingga pada waktunya open minded dan secara valuasi koin pie-nya itu bisa diperdagangkan atau digunakan. Nah, disitulah terjadi transaksi. Termasuk rumah sama ya, rumah properti bisa developernya yang ikut jadi anggota, atau sales dari si perumahan itu jadi anggota KPIG, kemudian membuka merchant, membuka toko di situ ya. Tipe-tipe rumah, jenis klasternya bisa dijajakan atau ditampilkan di dalam etalase itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi apapun barangnya. Nah, kalau kemudian mereka yang misalnya, Pak, kalau saya bukan jualan rumah, saya bukan jualan mobil, bahkan jual beli mobil bekas pun boleh pribadi ya. Artinya saya punya usaha jual beli mobil bekas, begitu ya. Jadi anggota KPIG, kita buka merchant ya, kita set up di situ, mobil-mobil second yang saya jual juga bisa langsung diperdagangkan, begitu. Jadi konsepnya ke sana. Nah, Tokopedia mewadahi semua jenis barang dan jasa Bapak Ibu ya, jadi nggak cuma barang tapi termasuk
termasuk jasa juga ya, seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu butuh, saya mau bikin gedung ya, karena koin pie-nya cukup banyak begitu ya, sudah open minded, wah dia mau bikin gedung 7 lantai rumahnya begitu ya. Nah di situ ada arsitek, ada pengembang, developer, ada kontraktor juga bisa bergabung. Artinya Bapak Ibu bisa memilih atau membeli layanan jasa, tidak hanya barang ya. Di Tokopedia didesain untuk bisa ke sana. Begitu Pak Revis kurang lebihnya. Jadi itu mungkin bisa mewakili apa sih bedanya Tokopedia dengan yang lain. Yang paling beda adalah karena kita berbadan hukum koperasi, sehingga Tokopedia dimiliki oleh semua anggota, tidak terkecuali. Tidak hanya dimiliki oleh 1-2 orang kelintir saja. Kalau berbentuk perseroan atau PT, ya jadi dimiliki oleh pemegang saham di PT itu. Begitu Bapak Ibu ya, terima kasih. Cukup jelas Pak Anton dan teman-teman semuanya ya. Buat yang lain juga nanti kita kasih kesempatan. Satu pertanyaan lagi Pak Anton, ini terkait masalah teknis pembayaran transaksi ya, dimana kita di sini adalah semuanya pionir. Nah, di mana pionir ini adalah pemilik CoinPie. Nah, sementara teknis untuk teknis transaksi dalam bentuk contohlah otomotif lah gitu kan. Dalam hal ini bagaimana pihak Tokopedia memfasilitasi trik tersebut, trik pembayaran transaksinya dari pihak showroom ke pihak pionir itu sendiri. Seperti itu. Contohnya si A membeli mobil di marketplace Tokopedia, dia membayar dengan Pi atau seperti apa Pak? Sementara kan fiat di Indonesia ini kan dinyatakan rupiah adalah sebagai alat transaksi yang sah di Indonesia, seperti itu Pak. Gimana penjelasannya? Oke, baik, ini dalam konteks sudah open minded berarti ya. Oke, baik. Ya. Jadi Tokopedia dengan badan hukumnya KPI Koperasi tadi, karena sekarang masih moratorium oleh Bapepti ya untuk mengajukan izin pembentukan atau crypto exchanger ya, jadi bursa kripto pendirian, sementara ini kan di moratorium. Nah, untuk itu tim jadi komandan oleh Pak Ahmad Mustafa sedang melakukan yang paling kenapa seperti itu begini. Jadi saat ada terjadi nanti ini mudah-mudahan di akhir Maret sudah di launch ya nanti dari Tokopedia. Jadi versi terakhir Tokopedia nanti harga komoditas baik itu barang maupun jasa itu akan tampil dalam koin Pi yang besar, koin Pi-nya besar ya, rupiahnya kecil. Rupiah itu adalah hasil konversi ya. Sementara ini kita menganut GCV. Jadi artinya apa? Artinya bahwa nilai barang itu ya dalam bentuk rupiah kan, misalnya Pajero Sport 600 juta begitu ya. Nah, angka 600 juta itu akan dikonversi senilai dengan koin Pi-nya dalam valuasi GCV ya 314 ya, sekian begitu ya. Nah, 34158 kalau nggak salah ya. Nah, USD. Nah, kurs USD itu akan kita ambil misalnya supaya tidak repot, itu setiap jam 7 pagi ya, nilai kursnya berapa secara rupiah. Nah, itu sebagai pembaginya nanti akan ketemu nilai kendaraan itu berapa, 0,0 berapa pi begitu ya. Nah, kalau misalnya Pak Revis tertarik kemudian Pak Revis mau beli, maka kita sebagai mediator atau middleman dari ekosistem ini dipercayakan oleh core team memiliki mekanisme untuk mendedak atau mengurang. Jadi begini, kalau Bapak sudah sepakat nih harganya 0,01 pi misal nih ya, atau 0,1 pi yang biar gampang gitu lah ya, dari nilai koin Pi Bapak misalnya 10 pi supaya gampang ngitungnya ya. Jadi nanti saldo Bapak tinggal 9,9 pi ya, karena 0,1-nya sudah diambil. Nah, 0,1 ini akan di hold dulu Pak oleh Tokopedia, di hold sampai Pak Revis mendapatkan Pajero-nya ya. Nah, Pajero-nya sudah diantar, sudah clearance ya, semuanya sudah oke. Nanti Pak Revis akan mengklik setuju ya Pak, apakah barang yang Anda terima atau jasa yang Anda terima sudah sesuai. Kalau iya, klik begitu, maka 0,1 ini akan dikonversi Pak. Yang mengkonversi adalah mitra dari kita, Toko Pintar tadi ya, mengkonversi dalam rupiah misalnya ya, dikonversi dalam 600 juta tadi. Nah, uang fiat ini akan dikirim kepada ATPM, agen tunggal pemegang merek. Nah, apakah
ATPM itu akan mengkonversi balik ke Pi, silakan. Tidak juga tidak apa-apa. Begitu ya. Jadi itu mekanismenya. Kenapa harus kita konversi? Sekali lagi ya, undang-undang mata uang belum direvisi. Kalau nanti direvisi, bahwa di NKRI boleh menggunakan alat tukar selain rupiah, baru kita bisa direct, Pak Davis, tanpa harus melalui exchanger, tanpa harus melalui ditukarkan dulu dalam rupiah, ya, seperti itu. Jadi bisa langsung nih 0,1 pi dipotong tinggal 9,9 pi tadi masuk 0,1 pi ini ke dompetnya si penjual atau TPM tadi. Kurang lebihnya begitu, Pak Revis, mekanismenya. Luar biasa sekali. Tokopedia ini bisa dikatakan memiliki mini exchange dalam aplikasi tersebut, begitu Pak Anton ya? Jadi para pelajar tidak perlu susah-susah mengkonversi koin mereka ke dalam bentuk rupiah, tetapi sudah dibantu fasilitas dalam Tokopedia tersebut, begitu Pak ya? Betul. Nah, selisih kursnya menjadi keuntungan Tokopedia yang akhirnya kembali lagi ke anggota. Menariknya apa? Penjual untung, pembeli untung, Pak. Dua-duanya untung, Pak. Ya, terutama kan kebanyakan pionir kita kan tidak mau ribet ini Pak. Tahunya kirim koin barang dapat gitu kan intinya kan. Di sini saya melihat Tokopedia bisa memfasilitasi hal tersebut. Nah, di mana di agenda yang lain, platform yang lain kita tidak menjelekkan, semuanya kita berkompetisi demi kebaikan bersama. Nanti akan para pionir lah menilai mana yang paling mudah digunakan aplikasi yang untuk memfasilitasi niat mereka untuk memiliki sesuatu hak milik, contohnya kendaraan. Di situ melihat contohnya mobil lah begitu ya. Di satu platform begini sistemnya, di platform A begini, platform B seperti ini, dan Tokopedia melengkapi segala kebutuhan, begitu Pak Anton ya. Betul. Jadi teman-teman di bawah nanti bisa menilai sendiri apa kelebihan toko A, apa kelebihan Tokopedia dan sebagainya, dan di mana kelebihan Tokopedia itu sendiri. Nah, di mana saya melihat di sini Tokopedia telah menyiapkan suatu platform yang bisa mengkonversi Pi itu dalam fiat money. Kenapa? Karena di negara kita sendiri telah ada undang-undangnya sebelum dirubah ya, dalam bentuk mata uang fiat kita yang berlaku sah di Indonesia adalah rupiah. Jadi kita tidak melanggar undang-undang yang berlaku begitu. Jadi kita tidak ragu lagi tentang Tokopedia tersebut, bagaimana mekanisme yang diterapkan, dan apapun agenda yang di mereka adalah Tokopedia itu jika kita menjadi anggota KPIG, kita secara otomatis menjadi pemilik KPIG tersebut, begitu. Tokopedia tersebut, begitu maksudnya. Oke, terima kasih Pak Anton atas penjelasannya. Mungkin teman-teman yang lain di bawah. Demikianlah informasi yang dapat diberikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.